Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih bisa lanjut naik 0,32% ke angka 7.760. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten cara pergerakan saat yang masih bergerak sangat uptrend. Hari ini memang terkoreksi, tapi malah ini kesempatan menurut saya untuk buy on support atau buy on weakness untuk saham ini. Dan laporan keuangan untuk semester 1 ini masih oke, laba bersih masih naik 60% lebih. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Raja. Jika kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini masih kesulitan untuk naik melewati resisten psikologisnya di harga 2000. Tapi cara pergerakan Raja masih bergerak uptrend saat ini. Dan pergerakan uptrend masih sangat uptrend. Jadi walaupun beberapa kali mencoba break 2000 masih gagal, Raja trennya masih oke. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dengan trailing stop saat ini menurut saya di sekitar 1800. Selama Raja tidak turun bawah 1800, cara pergerakan untuk tren jam menang masih oke. Dan jika kita lihat memang saat ini ada potensi untuk terbentuk double top di atas di sekitar harga 2000. Dan candle hari ini juga masih turun 0,26% ke 1900, sempat bergerak naik tapi penutupan masih terbentuk candle merah. Tapi jika kita perhatikan di broker summary, asing hari ini masih terpantau masuk melakukan sedikit akumulasi. Dalam beberapa minggu ini sebenarnya terpantau asing masih akumulasi secara keseluruhan. Dan di broker summary juga terpantau ini tidak ada distribusi walaupun pada perdagangan hari ini tidak bergerak naik. Dan jika kita perhatikan pemberitaan yang terbaru bahwa laba bersih Raja masih naik 60%. Selain laba bersih yang meningkat, pendapatan juga masih melonjak 67% secara year on year. Jadi secara laporan keuangan masih oke saat ini, secara teknikal masih oke, secara bandarmologi pun secara saat ini belum terpantau ada distribusi besar. Sehingga Raja masih menarik untuk dipantau apabila teman-teman ingin coba pantau dan belum sempat dapat di harga bawah. Tapi lebih oke adalah coba tunggu kembali di sekitar 1800. Jadi tunggu Raja terkoreksi kembali mendekati 1800. Apabila teman-teman mengetes 1800 masih bisa bertahan dan rebound, menurut saya masih menarik untuk coba swing dengan target terdekat di harga 2000 yang merupakan resisten psikologisnya. Atau kita entry di 1800 dan hold saja terus selama 1800 tidak terlewati dengan target jangka menengah. Apabila berhasil break 2000 maka Raja berpotensi lanjut naik ke 2200. Jadi apabila tidak mau swing dengan target 2000 bisa hold terus selama masih di 1800, Raja masih ada potensi kedepannya untuk mencoba break 2000 dan melanjutkan uptrendnya. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah bisa jaga 1800 untuk trailing stop. Oke, sekarang saya akan coba update juga pergerakan dari saham PNLF. PNLF bisa kita lihat hari ini sempat naik tinggi mencapai 480 yang merupakan target take profit. Dan bisa kita lihat karena sebelumnya 480 merupakan resisten yang juga sempat menahan kenaikan dari saham PNLF. Tapi secara teknikal PNLF saat juga masih bergerak uptrend. Jadi hari ini sebenarnya masih ditutup naik 3% lebih ke 462. Jadi saat ini sebenarnya 450 sebagai resisten yang belum terkonfirmasi break walaupun hari ini ditutup di 462 dan 480 juga masih berupa resisten. Tapi untuk tren jam menengah ini masih oke, masih sangat layak untuk di hold. Karena memang PNLF merupakan salah satu saham masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk awal Oktober kemarin. Dan bisa kita selain PNLF nanti akan saya coba bahas INDF dan DOIT yang masih bergerak naik. Jadi untuk PNLF sebenarnya memang sudah mencapai target take profit di 480. Dan jika kita lihat broker summary untuk kenaikan PNLF hari ini, asing terpantau hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Setelah 1 minggu terakhir melakukan distribusi, tapi jika kita lihat broker summary, kenaikan 3% lebih ini malah ada distribusi. Jadi untuk PNLF apabila teman-teman belum take profit saat ini masih hold, maksudnya masih bisa di hold, bisa jadikan 450 untuk trailing stop atau hold saya terus selama PNLF tidak turun bawah 430 apabila memang teman-teman sebelum sudah dapat di sekitar 400 ke bawah. Jadi saat ini kan 450 ini belum terkonfirmasi break. Candle hari ini tidak begitu oke. Sebelumnya juga sempat ada shadow ke atas, ternyata gagal break dan kembali melemah. Jadi PNLF juga minggu depan masih ada potensi sell untuk kembali terkoreksi ke 450. Jadi bisa kita pantau PNLF minggu depan apabila mengetes kembali 450 masih bisa bertahan, cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Tapi jika teman-teman masih turun kembali 450 maka cara teknikal 450 masih belum terkonfirmasi break, masih berubah menjadi resisten dan masih ada potensi untuk kembali mengetes atau menuju 430.
Jadi untuk yang minggu depan baru mau coba entry sampai NLF, Musa harus wait and see dulu. Ingat candle hari ini tidak begitu oke dan ternyata ini masih ada distribusi pada kenaikan hari ini. Oke, sekarang kita lihat Doit. Doit secara teknikal sebenarnya masih oke. Bisa kita perhatikan sini, masih kuat bertahan di atas garis EMA50 di 705 dan harga 700. Jadi walaupun sempat turun bawah garis EMA50 dan 700, tapi Doit mencoba bangkit. Satu minggu ini bisa kita lihat kembali naik dan bertahan di harga 700 dan garis EMA50. Dan hari ini masih naik 1% lebih ke 720. Dan jika kita broker summary, ini menarik untuk Doit. Asing satu minggu ini sudah mulai masuk. Walaupun memang jumlah tidak besar, tapi minimal sudah mulai akumulasi dalam beberapa hari terakhir. Dan di broker summary pun terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga Doit saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik minggu depan untuk menuju target terdekat di 750. Dan selama masih kuat di atas 700, Doit saya lihat masih berpotensi untuk kembali naik mengatas resisten kuatnya di 800. Resisten 800 memang merupakan resisten kuat karena bisa kita lihat sudah beberapa kali di tes Doit masih gagal break. Jadi ini merupakan target take profit jangka pendek apabila teman-teman mau swing atau trading jangka pendek. Tapi untuk yang belum sempat dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk wait and see kembali di sekitar 75 sampai 700 untuk entry di sekitar daerah support ini. Oke, sekarang kita lihat INDF. INDF secara pergerakan juga saat ini masih oke. Bisa kita masih bergerak sangat trend. Sebelumnya mencoba break 7250 masih gagal, sempat terkoreksi. Dan bisa kita lihat pada saat terkoreksi, INDF masih bisa bertahan di harga 7000 dan saat ini kembali rebound dan melanjutkan uptrendnya. Dan cara tren jam menengah juga masih sangat layak untuk di hold untuk teman-teman yang sudah punya saham INDF. Teman-teman bisa jadikan 7000 untuk trail stop atau garis EMA50 yang sama saat ini masih terus bergerak naik. Jadi saat ini garis EMA50 di 6900, tapi selama masih bergerak naik, garis EMA50 juga ada potensi untuk terus bergerak naik. Jadi bisa jadikan garis EMA50 untuk trailing stopnya. Nah, untuk INDF bisa kita lihat ini asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar, sehingga ini masih menarik untuk tetap di hold dan cara tren masih oke. Asing masih terus masuk akumulasi dan di broker summary pun ini masih ada akumulasi. Jadi INDF saat ini memang mencoba untuk break resisten di 7400, tapi Musa masih menarik untuk tren jangka menengahnya. Minggu depan masih ada potensi untuk break 7400 dan lanjut naik menuju target berikutnya di 7600. Jadi untuk yang sudah punya masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk yang ingin coba entry minggu depan, Musa juga sama, sebaiknya harus lebih disiplin apabila teman-teman mau buy on breakout. Karena harga terbaik untuk entry sebenarnya pada saat terkoreksi ke harga 7000 sampai dekat dengan garis EMA50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.